Di Roma 8 ayat 28 sampai 86. Roma 8 ayat 28 begini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Baca sehari-hari. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang mau kita pelajari pada siang hari ini, di mana dikatakan di sini bahwa berikut kebenaran firman Tuhan ini dikatakan dalam pengharapan anak-anak Allah. Allah ini kita kaya Tuhan di bagasan tikion, bahwa kita mengetahui hidup ini adalah perjuangan. Di dalam perjuangan yang Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan menyempatkan hidup kita untuk tinggal di atas tanah kehidupan. Dungdo tubuh kita tu koruption, ngoluni akka na porsea, manang ngoluni akka jolma, godang do akka parukio. Dan kita menyadari bahwa kehidupan manusia itu, apalagi kehidupan orang percaya ketika Tuhan sudah memilih setiap orang percaya untuk tinggal di atas tanah kehidupan ini, bukan saja kehidupan manusia itu. Kehidupan orang percaya itu hanya untuk aman-aman saja ketika mengikut Tuhan. Akan tetapi manusia mempercayai bahwa ketika mengikut Tuhan itu harus sanggup memikul salib. Harus sanggup untuk menghadapi segala penderitaan, menghadapi segala kekecewaan di dalam kehidupan. Alangino hita damang nodei ng suku majo hita hero hamu kecewa. Alay nang pesodialisi hamu mulaw ke manok dangadong jol mana so kecewa di bagasan ngulungan. Akan tetapi kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita pada saat hari ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Parohon haringganon mendatangkan kebenaran bagi siapa? Wisedo Tuhan telah mangalehan hati borani, mangalehan haringganoni, bahkan mangalehan memberikan segala dalam hal. Wisedo nalain ilmu Tuhan. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Hidup kita kaya pun Tuhan nama kaholongi di bata, isi oleh helongi di bata pasu-pasu. Kalau kita ambil lawan kata dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa pasu-pasu dan helongi Tuhan tuna semak kaholongi mana. Alam hidup kita kaya pun Tuhan unang dokor roham makaholongi di bata. Unang dokoko makaholong di bata, yang go sodi ulauko silononi rohani di bata. Ketika kita mendengarkan orang berkata bahwa saya mengasihi Tuhan, Tuhan itu adalah pencipta saya. Akan tetapi ketika engkau mempercayai itu bahwa engkau mengasihi Allah di dalam kehidupanmu sehari-hari sesuai dengan keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang ada pada dirimu, yang Tuhan berikan sebagai contoh ketika Tuhan turun ke dalam dunia ini. Alam itu kita kaya pun Tuhan. Gurang do jolma mandok, ado agamamu kariste. Isi do hapurusanmu Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Kasomon dia di baikko, ditiki Tuhan mengalihan partikian di homangulu, digincang di portilio maradopot Tuhan. Nah, ketika di dalam kehidupanmu terjadi yang tidak engkau sukai, engkau mengeluh kepada Tuhan, engkau kecewa kepada Tuhan. Buat Tuhan ngelukong, buat pada
ini bahwa saya mengambil suatu keputusan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui rahasia firman Tuhan, harus ada di dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi yang dinamakan konformitas. Apa itu konformitas? Yaitu konformitas itu yang pandai orang yang percaya, yang pandai mengelola hatinya, mengelola kepribadiannya. Bagaimana ketika dia menerima Tuhan sebagai juru selamat dia, supaya tidak main-main di dalam kehidupannya, memberikan suatu, dapat mengelola dirinya sendiri supaya jangan jatuh di dalam dosa. Itu kita kaya punya Tuhan. Godang bertabereng akan tokoh-tokoh Alkitab kecewa di dalam kehidupannya. Tetapi mereka ketika kecewa di dalam kehidupannya, bahwa mereka betul-betul bahwa kekecewaan itu tidak bisa menguasai kehidupan daripada tokoh-tokoh Alkitab, sehingga mereka bisa hidup berkemenangan di dalam Allah. Kecewa di satu kisah Abraham, ditiki di jalur Tuhan anak nana sasadai. Kidor nadi pergumul honni harap si Abraham dohot si Sarah asa di pasu-pasu Tuhan perguyon ni si Sarah. Alai ditiki dilihat Tuhan mah jalan di pasu-pasu Tuhan rahim daripada Sarah, maka lahirlah anak mereka. Alai ikon di kebahagiaan di nasidaido, ikon jalon di Tuhan mah asa di peleo si Abraham anak nana sasadai. Siapa yang tidak kecewa? Akan tetapi Abraham kecewa. Akan tetapi dia tidak mau kekecewaan itu untuk menguasai kehidupannya. Supaya dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan kebaikan di dalam kehidupannya, maka dia taat kepada Allah. Allah ini dong menelokot Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja mendatangkan kebaikan. Allah ini si Abraham, dia tahu bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya, maka dia mengasihi Allah. Ketika kecewaan ada di dalam kehidupan Abraham, akan tetapi kekecewaan itu tidak mau untuk menguasai kehidupan Abraham, maka dia mengasihi Allah, dia persembahkan anaknya. Apakah ketika Yusuf tidak kecewa ketika dia dijual oleh abang-abangnya? Dia kecewa. Belum lagi dia difitnah oleh istri daripada Potifar. Dia sangat kecewa. Akan tetapi Yusuf tidak mau kekecewaan dia menguasai kehidupannya. Karena dia tahu bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Ketika saya mengasihi Allah. Allah ini sudah menggodainan ditiki penderitaan, ditiki pergumulan, ditiki hasu salami, unang main hasu salami nagabi menguasai mulu. Mula betul-betul lo hamu, mula betul-betul lo hita nagabi emak kaholong ini bagataha. Ketika kita diperhadapkan dalam suatu masalah, bahwa kita benar-benar Allah Tuhanku yang ajaib, Allahku yang hidup, di mana pada saat hari ini bahwa penderitaan kesusahan menimpa hidup saya, akan tetapi saya tidak mau bahwa kesusahan ini untuk menguasai hidup saya, karena saya tahu bahwa Allah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saya ketika saya mengasihi Tuhan. Itu kita kaya pun Tuhan. Molo gogong, molo seholan na persoalan ni, molo nagabe hasusah mi dikikiriho. Molo. Itu kita kaya pun Tuhan. Molo-molo gogong tahulan memikir kesusahan ni, wala memikir penderitaan ni, batu hatai. Alai porsia mahita bahwa penderitaan kesusahan pergumulan hidup yang ada pada saat kita hari ini, bahwa itu adalah seizin daripada Tuhan. Maka ketika saya mengasihi Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan mendatangkan kebaikan, akan memberkati dalam segala hal apa yang engkau inginkan. Puji Tuhan. Haleluya. Itu kita kaya punya Tuhan. Maka pada saat hari ini, tanam-tanam majolo tangismi, tanam-tanam majolo ilmu-ilmu di bagasan ngulung ketika engkau diperhadapkan dalam suatu masalah.
Unang murah-murah jo hita tarini mo mararupot mo hata. Ketika engkau bergumul di dalam kehidupanmu, hadapilah persoalan itu, hadapilah pergumulanmu itu. Di suatu kelak air matamu itu akan Tuhan ubah menjadi air mata sukacita. Ketika engkau bisa bertahan, ketika engkau bisa menghadapi segala dalam hal di dalam kehidupanmu, yaitu penderitaan persoalan. Uhaulong itu debatan ni mana? Ito kunjul may. Alay dang rumar putuhatan. Secara logika, di mana kita mempunyai nalar pikiran di dalam kehidupan kita, bagaimana kita untuk dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, sedangkan engkau memperhitungkan hari-harimu untuk pekerjaan Tuhan. Engkau memperhitungkan hari-harimu untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika engkau kecewa, ketika Tuhan mengizinkan persoalan di dalam kehidupanmu, Tuhan semendia doa. Engkau berkata bahwa Tuhan tidak memperdulikan engkau. Dan kalau Tuhan membalikkan perkataan itu, apakah engkau peduli dengan Tuhan? Semendia doa kalau mengalusi mararuput Tuhan. Nah, so peduli beho Tuhan mararupunau, ala naro si sonon si taunonon mararupunau. Peduli na Tuhan ta. Ala usik kumajoho. Ho peduli doho Tuhan. Buat alus ka mararuput Tuhan. Janganlah kita akan tergoda dengan tawaran-tawaran yang ada di dunia ini. Dengan tawaran godaan-godaan yang ada di dunia ini. Bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan dan mengetahui bahwa apa yang ada di dunia ini adalah hanya sementara. Anong hubo to sa ini na? Nakubo to manang nasungong dia. Hulit limang dinyo. Unang may hulit manging nami. Para lupot Tuhan pe. Dakya on di kehidup konon. Ari-ari niyon para lupot Tuhan. Mula huboto dakya di jawon dope akana pursia law marpungu tu jabuna. Alai mula hartona dang nabino tobe. Dan saya mendengar cerita daripada saudara mereka bahwa dia mempunyai harta dengan nilai 5M, kurang lebih 5M. Alai dakya marhabiara tu Tuhan. Di suatu waktu dia mendapatkan dia diizinkan Tuhan mendapatkan suatu persoalan di dalam kehidupan. Di suatu waktu Tuhan memberikan peringatan kepada dia. Dia mendapatkan suatu penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Lama may mana di buon marawat ke rumah sakit. Najago di Medan Colombia. Ketika dia masih Tuhan berikan di dalam kehidupannya untuk tinggal di atas tanah kehidupan ini, Tuhan menyelamatkan dia dengan pengobatan-pengobatan yang sangat canggih, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Alai molo hubege barikai usit kundoy tunamandok na buharin naruhama tiray dari dialog Tuhan di mana titipan saya itu dia itu harta nanani na ini. Kemana harta dia yang punya dia yang Tuhan berikan kepada dia sebanyak kurang lebih 5M? Ketika Tuhan mau seketika itu menjemput ajalnya, menjemput nafas kehidupan dia waktu dia jatuh sakit. Kemana harta dia? Muncul mengalusi batu anakku, batu boruku, yang kau sodong anak mah, sodong boru na tu dia. Alani lo kita kaya nak Tuhan ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita. Ketika Tuhan memberkati segala aktivitas usaha kita, memberkati segala ekonomi kita, memberkati segala keluarga kita, kehidupan keluarga kita. Baik bikinlah itu berkat yang daripada Tuhan itu sebahagian untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Itu kita kaya nak Tuhan. Dan nagabe di hosudei. Ilamangan kehitak kaya na kundi Tuhan, nga tabayin indahan ay tukirik ka na sa lamot na, belum tentu itu makanan nasi itu
mau di dalam kehidupan kita atau di dalam hidup kita, adong lo pena bolong, sada dua indahani. Itu hitak kaya pun Tuhan. Alami kursi yang menghina di bagasan tikion, kabain memarah ruput Tuhan ketika kita berani mengucapkan, mengucapkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Alana ruput Tuhan lenong nado hading kanoni jalan di pasu-pasu do tu akahalat nama kahulu mana. Tuhalak nama kahulu mana. Kalau kita orang yang percaya hidup dalam kecewaan itu hal yang biasa. Hal yang biasa yang Tuhan tidak mau supaya kita jangan dikuasai oleh kekecewaan itu. Maka ketika engkau diperhadapkan dalam suatu masalah, pergumulan hidup, buatlah itu masalahmu itu menjadi suatu kekuatan untuk mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Itu kita kaya pun Tuhan. Jangan kita buat masalah itu, pergumulan hidup itu menjadi membuat iman kita itu ke level yang semakin rendah. Supaya nanti kita terima dari Tuhan apa yang Tuhan janjikan, yaitu kebaikan itu, yaitu berkat itu. Malah ini menedok nih Tuhan tadi do. Cuma lalu hari jauh di mata, do hati kurangnya. Ini firman Tuhan, jangan kita comot hanya satu-satu ayat, satu-satu kalimat. Carilah dahulu kerajaan Allah. Banyak orang mencari kerajaan Allah. Maka disambung daripada ayat itu dan kebenarannya. Dot hati nurani. Kita percuma sebagai anak-anak Tuhan boleh hadir setiap minggu, boleh hadir di dalam acara ibadah persekutuan kita dalam setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan. Kalau memang kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka sia-sia semua perjuangan hidup kita. Sia-sia semua iman yang telah kita miliki. Karena dikatakan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Maka kita sebagai orang yang percaya, antara kita dengan Tuhan, kita memiliki hak dan kewajiban kita. Apa itu kewajiban kita? Kewajiban kita itu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan, dan hak kita menerima berkat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Antara hak dan kewajiban. Begitu juga lah kita hidup dalam bermasyarakat, hidup dalam suatu perkumpulan marga. Ketika ada aturan di dalam perkumpulan marga itu, ketika engkau tidak mentaati aturan-aturan yang ada di dalam arisanmu, di dalam perkumpulanmu, di dalam margamu, hakmu tidak akan bisa engkau terima. Mulu adong na masa di pungwani, di margai, mangalian ma 10.000 per kakak. Itu kewajibanmu. Nah, ketika engkau tidak memberikan, tidak melakukan kewajibanmu itu, hakmu itu tidak akan engkau terima. Begitu juga lah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kewajiban kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, tidak memperhitungkan pekerjaan hari-hari kita untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hak kita itu, yaitu berkat, manang, pasu-pasu. Puji Tuhan. Jika kita kaya puji Tuhan, maka kita harus dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya pengharapan anak-anak Allah sesuai dengan perikop daripada kebenaran firman Tuhan itu. Karena kita manusia, orang-orang yang percaya, yang selalu berharap kepada Tuhan. Tetapi pengharapanmu itu, engkau harus mempercayai bahwa ketika Tuhan memberikan itu adalah waktu Tuhanlah yang terbaik, bukan waktu kita. Itu kita kaya puji Tuhan. Alam ini tokoh-tokoh Alkitab undang adong nasom berjuang di dalam kehidupan. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup, tapi mereka butuh perjuangan. Bagaimana supaya Allah memberkati daripada kepemimpinan mereka, pekerjaan mereka. Kita lihat tadi bagaimana dengan Abraham, bagaimana dengan Yusuf, bagaimana dengan Daniel. Ketika dia diperhadapkan dengan singa di dalam gua, apakah dia kecewa? Kecewa. Tuhan izinkan dia masuk dalam gua berhadapan dengan singa. Tetapi dia tidak mau kekecewaan dia itu menguasai kehidupannya. Karena dia tahu ketika dia mengasihi Allah, ketika dia dapat
bertahan di dalam kekecewaannya, tidak mau dikuasai oleh kekecewaan itu, maka dia berpengharapan bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Kita karena puji Tuhan. Ayub, belum lagi kita lihat Ayub. Belum lagi kita lihat dari Yohanes Pembaptis, Rasul Paulus, ketika mereka dipenjara di dalam penjara. Lama kita kaya puji Tuhan. Allah ini kita tunggu di portirion penuh dengan perjuangan atau penderitaan yang Tuhan izinkan. Buatlah penderitaan itu bahwa penderitaan itu adalah untuk menguasai hidup kita, membuat hidup kita itu menjadi lebih baik lagi, atau membuat iman kita itu semakin ke level yang semakin tinggi. Allah ini dapat kita pasuk-pasuk. Soal akal nak kosongi Tuhan, soal akal tokoh-tokoh Alkitab, mereka berjuang di dalam iman mereka. Suatu kelak Allah memberikan berkat itu kepada mereka. Itu dikatakan itu. Kalau tadi ada tokoh Alkitab, nama Daud itu dosa, naik lehernya Tuhan pasuk-pasuk di mana, alai sundat alani dosa dan nilauni nasibah. Alani itu kita kaya Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, maka Tuhan belum lagi menjawab doa-doa kita. Janganlah kita mengeluh kepada Tuhan, mempunyai sifat keputusasaan atau kecewa di dalam Tuhan. Karena kita ada nalar hati untuk introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Itu kita kaya Tuhan. Mula-mula dosa do kita, mungkin do kita jalani Tuhan tatanyakta. Allah ini bertobat menghita kaya Tuhan. Maka pertobatan itulah membawa kita kepada keberhasilan di dalam Tuhan. Nah ini si Daud, dia dari mana menimbil siang dalam Tuhan, ditiki di pasuk-pasuk Tuhan di mana. Alai narohana ditiki di pasuk-pasuk Tuhan di mana. Boi malam mulai di mana di portigi. Alai ini Daud sempat jatuh dalam dosa dengan berbuat zina. Nah, ketika dia diizinkan Tuhan dalam permasalahan, suatu waktu anaknya jatuh sakit. Nah, ketika dia melihat anaknya jatuh sakit, dia berharap kepada Tuhan untuk kesembuhan kepada anaknya. Tetapi Tuhan tidak memberikan kesembuhan itu. Berguling-guling si Daud martang yang marah di mana di Punabajo. Alai yang dilihat Tuhan, dan dijalur Tuhan tangyangna. Tapi hari Mahapursia ini si Daud yang dijano ketika dia jatuh dalam dosa dengan dosa perzinahan. Nah, ketika dia menyadari dosa dia kepada Tuhan, lari dari jalan Tuhan, maka dia tersungkur di hadapan Tuhan, mengaku salah, bertobat, mohon ampun kepada Allah. Allah ini kita kaya pun Tuhan, dan nasa oleh Tuhan tak mengampuni kita. Allah sadar dan nasa oleh Tuhan mengampuni jolma. Nah, tunggal saya dalam itu hata, mana pasirak Tuhan tanpa 2 hari. Itu ada firman Tuhan mengatakan itu, bahwa ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan, supaya kita jangan main-main. Allah ini kalau dang diampuni Tuhan beho tarlumubi naposo mangibulu. Kalau dang diampuni Tuhan beho macam baru di dalam di portigo. Ini kita kaya ampuni Tuhan. Yaitu dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Memuja Roh Kudus. Soalnya dia memuja Roh Kudus, memuja Tuhan di Purbalia, pasti laku Tuhan Yesus pada hari ini. Allah ini kita kaya ampuni Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hujat terhadap manusia akan kuampuni, akan tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu firman Tuhan, bukan firman manusia. Allah itu mulai tunggal hosiat Tuhan nah udah dihitak kaya ampuni Tuhan. Sian hapus siang muhoboyo tunggal tu hapus siang yang tanasi. Contoh yang saya katakan bahwa kita beralih agama, keimanan kita beralih kepada agama lain. Tuhan tidak akan mengampuni.